Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Jadi buat teman-teman yang baru gabung di channel ini semua isinya adalah tentang pengalaman saya selama ini menanam anggur ya. Lebih tepatnya adalah anggur impor. Ya, karena kalau saya ambil backgroundnya ini adalah buah anggur, sebelah sana itu adanya di Parapara ya, sangat susah sekali. Jadi untuk video kali ini backgroundnya ada di bawah pohon anggur Tamaki. Ya, jadi pada hari ini teman-teman ya, yang belum kenal saya ya, nama saya Ferry, saya dari Purwokerto. Sini saya adalah penghobi anggur teman-teman ya. Jadi untuk hari ini memang saya khususkan video ini untuk para pemula yang baru senang ya atau mulai suka menanam anggur. Karena menanam anggur itu pasti akan banyak pertanyaan ya. Nanti pertanyaan pertama pasti apakah anggurnya bisa berbuah ya. Kemudian apakah nanti anggurnya juga bisa manis. Nah, dari banyak pertanyaan itu saya putuskan untuk membuat video kali ini ya. Ini adalah tips dan trik bagaimana cara memulai menanam anggur untuk pemula. Ya, jadi untuk teman-teman yang baru mulai menanam anggur, itu saya ucapkan selamat datang di dunia pengangguran. Jadi buat kita yang hobi tanam anggur, itu kita sebut dengan pengangguran. Jadi selamat bergabung di dunia pengangguran. Nah, kenapa saya buat video ini? Karena memang untuk menanam anggur ini teman-teman bukan hal yang mudah ya. Seperti halnya kita menanam pohon yang lain. Karena pohon anggur ini ternyata memang sedikit manja, tanaman yang sedikit manja, hanya sedikit saja. Nah, makanya kenapa saya buat video kali ini, agar teman-teman itu tidak mengalami kegagalan-kegagalan yang saya alami dulu pada saat awal-awal menanam anggur. Nah, kenapa saya bisa buat video ini? Karena memang saya pernah mengalaminya. Dan dari kegagalan-kegagalan itulah saya membuat video ini. Jadi mudah-mudahan setelah teman-teman nonton video ini teman-teman bisa mendapatkan bekal ya. Bekal untuk memulai menanam anggur. Jadi kalau teman-teman masih ragu ya dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan, semoga dengan menonton video kali ini teman-teman bisa memantapkan niat teman-teman untuk menanam anggur. Ya, saya mulai saja langsung ya. Untuk yang pertama syarat menanam anggur adalah yang pertama adalah kuatkan dulu niatnya. Karena kalau niat kita sudah kuat, pasti nanti kita akan semangat. Nah, yang kedua tentu saja kita harus rajin ya. Rajin melakukan pemupukan, perawatan ya. Agar pohon anggur yang kita tanam pasti akan subur dan juga cepat berbuah. Dan juga yang ketiga tentu saja adalah harus semangat. Dan karena memang semua itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah niat, pasti hasilnya akan mengikutinya. Nah, kemudian untuk tips selanjutnya ya, ini saya nggak hitung keberapa, tapi yang paling penting adalah tadi ya, niat, rajin, dan juga semangat itu dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya adalah dari bibitnya, karena kita memulai menanam pasti dari bibit. Ya, makanya untuk saran saya buat teman-teman itu, belilah bibit-bibit dari teman-teman yang memang sudah lebih dulu menanam anggur ya. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa bibit-bibit yang teman-teman beli itu valid ya. Valid. Jadi nanti misalnya teman-teman beli bibit jenis A, ya nanti berbuahnya A. Jadi jangan asal beli bibit anggur. Ini juga yang paling penting sekali dan jangan pernah teman-teman lewatkan kata-kata saya ini ya. Jadi untuk pemilihan varietas anggurnya, terutama buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur, ini pilihlah varietas-varietas yang mudah berbuah. Itu adalah yang merupakan sebenarnya kuncinya itu sih. Jadi kalau teman-teman baru mau menanam anggur, pilihlah varietas-varietas yang memang mudah berbuah. Rekomendasinya jenis apa? Ini sudah banyak sekali di share-share ya di YouTube. Silahkan cari channel siapa saja. Channel saya juga banyak ya. Saya sering sekali membahas anggur-anggur yang mudah berbuah. Kenapa begitu? Karena memang pada saat kita baru memulai menanam anggur, tentu saja
anggur-anggur yang mudah berbuah itu haruslah menjadi primadona atau pilihan utama buat teman-teman di rumah. Itu salah satunya bisa yang Genja itu ya ada Jupiter, ada Gosvi, ada Ninel, ada ya banyak lah jenis-jenis yang Genja itu. Nah, janganlah teman-teman memilih varietas yang justru malah susah berbuah. Karena jenisnya yang wow, justru hasilnya nanti malah akan bikin kecewa. Karena yang sudah lama main anggur saja, ini untuk jenis-jenis tertentu ya, yang buahnya wah, itu justru malah susah berbuah. Wah, malah susah berbuah. Jadi, buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur, ini alangkah lebih baiknya memilih varietas yang justru ini sangat mudah berbuah. Jadi setelah teman-teman bisa membuahkan varietas-varietas yang Genja itu, bisa teman-teman tambah koleksi, dan tambah koleksi lagi. Jadi banyak-banyaklah koleksi anggur. Untuk bibit anggur sendiri memang harganya ya, ini rata-rata di semua petani atau penghobi anggur itu harganya biasanya mulai dari 100 ya, 125 bahkan sampai 200 ke atas ya. Ada mungkin yang jenis-jenis sultan itu sampai mahal ya. Ya karena memang itu memang sudah ketentuan dari para penghobi anggur. Makanya yang pertama itu belilah bibit yang valid ya, dan juga jangan tergiur harga yang murah. Nah, kemudian untuk bibit anggur sendiri ini ada beberapa cara perbanyakan ya. Ada grafting seperti ini, ada sambung pucuk, ada juga cangkok ya, ada juga on root atau batang anggurnya langsung. Ya, jadi untuk perbanyakan itu sebenarnya mungkin sama-sama bagus ya. Tapi kalau untuk yang diperjualbelikan ini rata-rata kalau nggak sambung pucuk ya grafting ya. Seperti ini contohnya grafting. Nah, jadi yang pertama itu teman-teman harus memastikan bahwa bibit anggur yang teman-teman beli itu valid. Nah, beli bibit anggurnya di mana? Banyak, silahkan terserah. Di tempat saya juga banyak. Bukan ngiklan ya. Maksudnya memang harus seperti itu. Jadi kita harus yang pertama adalah mendapatkan bibit anggur yang valid. Ya, masalah ukuran mau kecil, besar ya, sedang itu sama aja sih. Yang penting nanti adalah perawatannya. Kalau perawatannya bagus ya, pohonnya nanti akan tumbuh subur. Nah, kemudian setelah bibit anggurnya itu kita dapat, apalagi yang harus kita persiapkan? Ya, sebenarnya justru untuk membeli bibit anggur itu sebenarnya masuk di sebelum ini ya. Maksudnya seharusnya itu sebelum kita memulai menanam anggur justru malah kita siapkan dulu media tanamnya. Nah, media tanam ini kenapa harus disiapkan ya? Karena memang media tanam ini memang harus mapan dulu kalau kata saya. Jadi misalnya nih teman-teman mau di tanah, mau di planter bag atau pot, itu memang kita harus menyiapkan. Kalau di tanah langsung ya, atau istilahnya grounding, tentu saja kita harus melakukan pengolahan lahan dulu ya. Misalnya tanah kita campur dengan pupuk kandang atau apapun yang itu menyuburkan tanah itu sendiri ya. Kemudian mungkin kalau langsung di tanah tanpa campuran media, misalnya hanya campurannya itu hanya pupuk kandang atau kompos, itu mungkin permainan daripada rootstock akan mempengaruhinya ya. Karena memang rootstock itu cocok-cocokan sama kultur tanah ya. Seperti itu. Kemudian kalau memang menggunakan planter bag ataupun pot ya, ini saya sarankan media tanamnya harus poros ya. Poros itu apa? Jadi pada saat disiram itu air akan langsung mengalir. Nah, kemudian setelah media tanamnya itu disiapkan ya, dicampur misalnya menggunakan sekam bakar, sekam mentah, kemudian menggunakan pupuk kandang atau kompos ya. Kemudian ada tanah juga. Ini kita siapkan ya, kita masukkan dalam wadah. Kemudian jangan langsung ditanami bibit ya, tapi kita biarkan dulu minimal 1 minggu, kalau lebih bagus lagi itu 1 bulan. Kita siram setiap hari ya, setelah itu baru kita tanami, itu akan jauh lebih bagus. Nah, kemudian setelah medianya siap ya, kemudian bibitnya dibeli juga. Kemudian ini yang paling penting juga, ini teman-teman perhatikan juga tempat yang mau ditanami pohon anggur. Jadi teman-teman misalnya tempatnya nggak luas ya, seperti saya misalnya sempit, itu teman-teman harus betul-betul menentukan ya, kira-kira itu teman-teman mau tanam anggur dengan sistem apa. Apa mau dibikin tabu lampot, atau mau dibikin tralis,
atau mau dibikin para-para. Nah, kalau di sini kita bicara masalah perkebunan, tentu saja itu sesuka hati teman-teman yang mau buat kebun aja. Jadi silahkan mau di konsep seperti apa, ukurannya mau berapa, itu bebas saja. Tapi kalau kita bicara skala hobi, di mana tempat itu juga menjadi suatu hal yang harus kita pertimbangkan, kita harus tentukan dulu ya. Kira-kira nanti itu kita mau tanam ini menggunakan tabu lampot, menggunakan tralis, atau menggunakan para-para. Nah, setelah itu kita tentukan, kemudian tempat tanamnya ya, itu juga berpengaruh ya. Maksudnya ini lebih kepada pencahayaan. Ya, jadi perlu teman-teman tahu ya, kalau menanam anggur itu memang lebih bagus ini kena sinar matahari ya. Ini minimal 6 jam sehari ya. Kalau lebih full sinar matahari itu jauh lebih bagus. Dan memang kalau untuk lebih bagus lagi, teman-teman perlu menggunakan yang namanya ini naungan ya. Naungan itu bisa dari plastik UV atau seng yang warna putih, itu juga bisa ya. Dimana memang anggur ini lebih suka panas tetapi kurang suka dengan air hujan. Ya, karena memang kalau sering kena hujan, ini biasanya daunnya pada lembab, kemudian menimbulkan jamur. Intinya kalau nggak ada naungan, teman-teman silakan bisa aja menanam anggur, hanya saja perawatannya jauh lebih ekstra. Terutama perawatan dari serangan jamur. Karena kalau pohon kita lembab, otomatis jamurnya akan banyak. Jadi untuk bagaimana cara pengendalian hamanya ini jauh lebih intens lagi. Nah, kemudian setelah tempatnya sudah disiapkan, media tanamnya sudah disiapkan, kemudian sistem penanamannya juga sudah dipilih ya. Ini barulah teman-teman bisa memulai menanam anggur. Nah, kemudian setelah anggur itu ditanam ya, teman-teman perlu melakukan pemupukan ya. Jadi pemupukan itu kapan dilakukan ya? Pemupukan itu dilakukan itu minimal banget itu setelah 2 minggu tanam. Jadi perakarannya ini bisa beradaptasi dulu pada media barunya ya. Makanya di sini kematangan media tanam sangat diperlukan. Jadi misalnya nih teman-teman menggunakan ini sekam mentah, tentu saja dekomposisi media tanamnya atau fermentasinya ini jauh lebih lama. Karena sekam mentah itu kan butuh waktu ya untuk terurai, atau itu bisa biasa disebut dengan perlu dekomposisi media tanam yang cukup lama atau memerlukan waktu fermentasi yang jauh lebih lama dibandingkan dengan sekam bakar. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita menggunakan sekam bakar pun sebagus-bagusnya itu jangan langsung ditanami ya. Jangan mentang-mentang udah diracik media tanam, dimasukkan ke tempatnya, kemudian langsung ditanami. Ini sebenarnya kurang bagus ya. Minimal banget itu 1 minggu. Kita siram setiap hari, baru di hari ke-8-nya bisa kita tanami. Nah, itu yang bagus seperti itu ya. Itu untuk tips penanamannya. Kemudian untuk pemupukan juga harus rajin ya. Kalau kita fase pertumbuhan, ini bisa kita gunakan NPK saja dan juga magnesium sulfat ya. Itu juga cukup ya. Untuk dosisnya ini bisa mengikuti usia pohon. Jadi kalau masih kecil ya kita kasih sedikit-sedikit saja. Nanti tambah besar kita tambah. Untuk maksimal banget sih, kalau pohon sudah besar pun ya, ini 1 sendok dalam 5 liter air ini sudah cukup sih. Jadi kalau pohonnya belum besar ya di bawah itu aja ya. Jadi mengikuti usia pohon saja. Nah, kemudian untuk perawatan jamur dan juga hama itu juga harus rajin ya. Jadi bisa 1 minggu sekali di rolling ya. Misalnya minggu ini fungisida, minggu depannya insektisida, itu juga bisa ya. Ya kita lihat kondisi pohonnya saja. Kita bisa kok melakukan pengamatan setiap harinya. Jadi kita tahu pohon anggur kita itu sehat atau tidak. Karena memang untuk kita bisa merawat daun anggur ya, itu merupakan salah satu juga kunci keberhasilan dari menanam anggur. Karena kalau kita bisa menjaga daun-daun anggurnya terbebas dari hama dan juga jamur, ini fotosintesis akan selalu berjalan, kemudian pertumbuhannya juga akan tentu saja bagus ya. Karena memang fotosintesis itu memang dari daun ya. Kalau daunnya sehat, pasti fotosintesis akan selalu
berjalan. Ya, kemudian tentu saja setelah semuanya teman-teman itu mulai dari bibit dan juga media tanam, pemupukan dan perawatan ya. Kemudian nanti juga pas pembuahan juga teman-teman masukkan pupuk generatif atau pupuk pembuahan. Teman-teman juga harus melakukan pruning ya, pruning pembuahan. Nah, itu sebenarnya sudah ada semua lengkap di YouTube saya. Tinggal teman-teman cari saja, ada playlistnya di YouTube saya ya. Itu playlist tentang cara budidaya anggur import. Jadi di sana semuanya ada. Mulai dari pemupukan, kemudian pruning ya, sampai pemanenan pun ada. Semuanya ada pokoknya. Makanya teman-teman harus banget itu subscribe di channel ini, karena di channel ini saya akan berbagi pengalaman saya selama ini menanam anggur. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Untuk tips bagaimana ini cara memulai untuk menanam anggur. Ya, mungkin sebenarnya masih banyak lagi ya. Kemudian tentu saja teman-teman juga harus rajin ya melihat teman-teman yang sering share, terutama mungkin di YouTube ya. Bagaimana cara untuk memupuk, bagaimana cara membuahkan anggur, dan juga istilah-istilah dalam anggur itu apa saja ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman setelah nanam anggur ini bingung ya. Bud itu apa, tunas air itu apa, batang primer itu apa, batang sekunder itu apa, tersier itu apa. Ini jadi jangan sampai. Jadi teman-teman harus banyak belajar. Ya, karena memang banyak sekali yang harus teman-teman ketahui dari menanam anggur. Ya, kira-kira mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya. Nah, ini saya tanpa menggunakan ini ya. Maksudnya tidak menggunakan data atau tulisan ya. Kenapa saya tidak menggunakan tulisan atau skrip ya? Justru karena saya tidak menggunakan skrip ini saya bicara apa adanya. Jadi tentang pengalaman saya selama ini menanam anggur. Ya, jadi ini saya benar-benar tanpa baca nih ya. Jadi saya memang apa adanya saja, memang itulah yang harus memang teman-teman persiapkan untuk menanam anggur. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.